gantian nanti bicara. Biasa ya, biasa ya. Is, bisa mana Pak Is? Disambut, disambut itu, disambut itu. Abang kasih ke hari itu ya. Senang banget. Kita malam-malam kan ke rumahnya ya. Karena Mursalin apa? Hmm? Karena Mursalin, Iya, biasa Pak. kita harus rapat intensif nih ya. Empat mata, apa 6 mata ini gara-gara kuota yang kemarin. Aduh, Aja mulai. Apa sih? Gak ada. Misalnya. Baik, Pak Ketum yang mulia Pak Sekjen, izin kami dari teman-teman media untuk wawancara. Izin, mohon izin Pak, yang pertama bisa disampaikan latar belakang didirikannya organisasi Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu di Indonesia Pak. Latar belakang atau motivasinya Pak? Ya, terima kasih untuk teman-teman media. Terima kasih semuanya sudah hadir di acara SPPGI. Ya tentu yang pertama doakan SPPGI tetap jaya. Ya, Kak, ini untuk bangsa dan negara. Dengan berdirinya SPPGI ini tidak ada lain untuk mewadahi seluruh petani dan pengusaha gaharu Indonesia untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang sejahtera lahir dan batinnya. Sehingga jika manusia itu sejahtera lahir dan batinnya, otomatis mudah sekali untuk bisa berpikir, berinovasi, berinteraksi dan lain-lain sebagainya. Ini untuk bangsa dan negara. Kebetulan di sini ada raja-raja semua yang mensupport kita dari berbagai daerah. Dari Sabang sampai Merauke. Ini sangat luar biasa. Tadi saya itu cuma 99% mensupport ini SPPGI. Begitu saya lihat yang mulia hadir semua di acara ini, saya 150% saya mensupport Gaharu ini. Sangat luar biasa. Saya tambah cas tadi. Ini ada Pak Sekjen luar biasa. Tidak lama lagi kita berangkat ke Eropa. Bagaimana memperkenalkan hasil budidaya, hasil riset daripada SPPG yang selama ini terbelenggu. Sebenarnya kita sangat jaya sekali. Cuma ya terkadang ya masalah SDM, tapi jangan khawatir, dunia masih bulat ya. Terutama anak-anak muda ini ya harus berkreasi lah. Ya toh, jangan kalah yang tua-tua, harus lebih maju daripada kita. Kan begitu. Ada beberapa raja-raja Nusantara yang merupakan ini. Mungkin bisa digambarkan bagaimana bentuk kerjasama yang dijalin oleh SPPGI dengan perwakilan raja-raja Nusantara. Eh, Mungkin bisa disampaikan oleh Dewan Pengawas kami biar bisa lebih tersampaikan ya. Tentunya dengan adanya kerjasama ini sangat membantu sekali dengan kegiatan SPPG di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Saya serahkan kepada Dewan Pengawas untuk bisa menyampaikan. apa tadi? Tadi di selama acara ada beberapa perwakilan raja-raja Nusantara seperti yang kita lihat tadi. Mungkin bisa digambarkan bagaimana kerjasama kedepannya dibangun oleh organisasi SPPGI dengan raja-raja Nusantara Pak. Oh ya, terima kasih. Terkait bentuk kerjasamanya, pertama yang saya sampaikan, kita harus pahami dan kita harus sadari bahwa negara ini tidak ada, itu kalau tidak ada raja dan sultan yang menyerahkan tahta dan wilayahnya. Itu pertama kita ketahui. Dengan kehadiran para raja dan sultan yang ikut memberikan dukungan, itu artinya sama halnya negara yang memberikan dukungan. Beliau akan hadir sebagai Dewan Penasehat atau pembina di masing-masing wilayah. Jadi setiap dan ini Raja dan Sultan ini yang hadir ini mereka juga memang
termasuk pengusaha Gaharu, ya, termasuk pengusaha Gaharu. Dia termasuk, dia punya Gaharu. Nah, kita setiap langkah mau ke wilayah mana, kita ada dari kerajaan ini yang masuk di jajaran penasihat kita di wilayah masing-masing. Itu salah satu. Dan bentuk kerjasamanya itu banyak sekali erat untuk hubungan kerjasamanya. Nah, itulah kenapa tadi Pak Ketum menyampaikan bahwa kita bersyukur adanya raja-raja. Itu yang tadi disampaikan bahwa itu nilai Raja Dadang Sultan seperti itu. Itu satu. Dan alhamdulillah pula kehadiran para jenderal-jenderal yang tadi itu bintang 4 ada berapa, bintang 3. Dari BRIN, dari BPK semua hadir, semua tokoh-tokoh nasional tadi hadir, itu memberikan ucapan mendukung atas lahirnya SPPG ini tidak sembarangan. Mereka tokoh-tokoh ini bukan sekedar atau menghadirkan beliau ini tidak gampang ya, tidak gampang. Tapi dengan melihat pemaparan kita ini seperti apa, maunya seperti apa, maksud dan tujuan kita ini seperti apa, sehingga mereka ini mau memberikan dukungan dan memberikan testimoni ucapan selamat. Tinggal ke depan ini seperti apa. Nah, di antaranya salah satu yang luar biasa tadi adanya pada raja-raja dan sultan itu juga memberikan dukungan. Itu bagian semua kekuatan kita. Tentunya nanti kami harapkan para pemerintah melihat semua ini bahwa kami dari Serikat Petani dan Pengusaha Gaharu Indonesia ini insya Allah tujuan niat baik semata-mata ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pak Ketum mau jawab? Baik, jadi kita sesuai hasil pertemuan saya dengan mantan Menteri Kehutanan MS Kabang, saya malam-malam sampai jam 2 kita di rumah beliau. Kita luar biasa banyak sekali masukan-masukan tentang Gaharu. Di antaranya kita harus melakukan riset. Yang selama ini kan kita mengekspor Gaharu berupa bahan baku. Kita ke depan insya Allah SPPGI akan mengurangi itu. Kita akan mengekspor hasil-hasil produk anak bangsa sendiri. Kita olah dulu bagaimana dari hulu ke hilir itu kita jadikan sebagai minimal setengah jadi. Baru kita bisa ekspor. Sehingga ada penghasilan dari anak-anak bangsa ini. Ya, itu yang kita terapkan di SPPG insya Allah. Wah, kalau untuk Gaharu, itu kita sudah bekerja sama sudah 20 tahun lebih, itu 139 negara. 139 negara. Dan saya sudah mengunjungi itu sekitar 14 negara. Kalau anak saya itu sudah lebih 70 negara dia sudah kunjungi. Kalau masalah potensi, ya kita kembalikan lagi ke manusianya. Kalau kita dari saat ini kita tidak melakukan budidaya, terus siapa lagi yang bisa membuat bangsa ini menjadi bangsa yang bisa dihargai di mata dunia. Dan satu lagi bahwa semua negara, semua wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa itu semua berpotensi dengan Gaharu. Jadi itu bisa tumbuh dengan baik di wilayah-wilayah di mana khatulistiwa itu dilewati. Seperti itu kira-kira. Kita akan melakukan audensi di berbagai pihak, ya tentu terutama yang terkait dengan kelancaran, kesuksesan daripada wadah ini ke depan. Dan tentunya dengan kehadiran para raja Nusantara di pengukuhan SPPG ini, kita akan nanti melakukan kunjungan balik kepada Yang Mulia Raja-Raja Nusantara, dan untuk kita bisa memberikan apa sih yang harus kami lakukan agar bisa menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua. Untuk penguatan kepada petani-petani di seluruh daerah, kita akan memberikan pembinaan. Kebetulan
saya sudah berapa kali diundang untuk studi banding bagaimana menanam gaharu yang baik. Bukan hanya baik, tapi harus benar. Jadi penanaman budidaya gaharu itu tidak sekedar kita tanam. Ada khusus perlakuannya yang kami sudah diberikan pelajaran ketika saya studi banding ke Vietnam dan lain-lain sebagainya. Itu sangat luar biasa, tetapi nanti itu akan saya paparkan di setiap wilayah-wilayah yang ingin melakukan budidaya gaharu. Dan satu lagi, kami sudah mulai budidaya gaharu dari tahun 2013 dan kami sudah menanam lebih daripada 800.000 pohon. Saya akan berjanji bahwa saya akan mencukupi 1 juta pohon untuk budidaya gaharu ini. Kita tidak mengatakan waktu dekat, tapi insya Allah selama saya masih hidup, saya akan tunaikan janji saya 1 juta pohon untuk Indonesia. Ditambah tadi bagaimana sambutan daripada Sultan Pasir ingin membuat IKN ini sangat luar biasa. Jika di IKN itu ada budidaya gaharu, di mana setiap daerah itu ada tanam gaharu, itu sangat luar biasa sebagai ikon ya untuk ibu kota baru Indonesia. Dan mungkin bisa ditambahkan oleh Raja Pasir bagaimana IKN jika itu semua daerah-daerah di Indonesia ini ditanami gaharu. Mungkin silakan Sultan. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Saya atas nama Sultan Pasir ke-18 di mana Ibu Kota Negara sudah punya landasan konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sehingga basic of law-nya sudah ditetapkan oleh negara, maka kami SPPGI khususnya yang telah dikukuhkan hari ini dan telah melaksanakan Munas akan segera melakukan kemitraan dengan pemerintah dan instansi terkait khususnya dengan Badan Otorita Ibu Kota Negara. Minggu lalu saya telah bertemu dan saya nanti akan kembali lagi ke Kalimantan Timur akan menyampaikan program SPPGI ini agar bisa diserap. Bagaimana IKN itu hijau, sejuk dengan hadirnya juga pohon gaharu, pohon istimewa yang benar-benar dalam sejarahnya adalah pohon yang sangat tua dari sejak zaman Nabi Adam. Nah tentu gaharu ditanam atau berasal dari tanah, di mana tanah ini kami selaku Raja dan Sultan yang notabene selaku pemegang wilayah adat dan tanah adat dan ulayat tentu ingin bersama-sama ATR BPN ingin bersinergi. Bagaimana menanam gaharu ini tidak melanggar hukum, tidak melawan hukum, tidak melawan pemerintah, bahkan mendukung pemerintah. Bagaimana gaharu bisa menjadi hijau di ibu kota negara dan menjadi ikon ibu kota negara menuju ya green kota yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Mungkin dari saya, siap. Ya, harapan saya mari kita dukung secara rasional, ya, secara kondusif, produktif, konstruktif seluruh pemikiran baik kita, pemikiran budi luhur kita itu harus kita tuangkan, harus kita dorong SPPGI ini menjadi serikat petani. Sudah menyebutnya serikat petani. Berarti ini adalah dasar agraris bangsa Indonesia adalah petani. Portugis datang itu adalah mencari rempah-rempah. Yang menanam rempah-rempah itu bukan yang lainnya, tidak ada di awan, dia ada di tanah, ada di bumi. Nah tentu SPPGI ini berdasarkan sejarah harus kita dukung. Harus kita dukung. Saya atas nama Raja dan Sultan yang mewakili rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke tentu tidak ingin SPPGI ini cepat atau ada tandingan berikutnya lagi. Saya ingin SPPGI ini adalah dapat berperan aktif bagaimana menjaga petani, produk petani ini bisa sustainable. Kemudian bagaimana pengusaha juga bisa marketable dan profitable bagi semua elemen bangsa ini. Mungkin itu, intinya mendukung sebaik-baiknya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih.
Ya, baik. Harapan yang terpenting saya selaku salah satu dewan pembina dan penasihat di SPPG ini dan mengajak para yang mulia semua raja-raja Nusantara untuk mengambil peran dan menjadi garda terdepan untuk menyukseskan program pemerintah juga yaitu budidaya gaharu. Kenapa para raja dan sultan ini harus berperan di wilayahnya masing-masing? Karena para yang mulia semua inilah yang mempunyai kewenangan wilayah adat atau tanah ulayat adat bersama masyarakat adatnya. Dan di sini juga peran raja dan sultan ini juga harus turun sekarang mendekati masyarakatnya, bercengkrama lagi, lalu bukti bahwa Raja-Raja Nusantara masih mempunyai kepedulian terhadap masyarakat adatnya. Gaharu harus menjadi yang terdepan, SPPGI yang akan mengharumkan Nusantara. Di terakhir Pak Ketum atau Mas Ijin, harapan terhadap seluruh pengurus Gaharu yang SPPG yang sudah dilantik. Ya, mungkin bisa dianukan dengan Pak Sekjen toh biar merata ya. Soalnya ini muda-muda begini tapi dia cerdas juga beliau. Ya, ini. Ya. Tadi pertanyaannya? Ya, tentunya kita sudah sepakat di bawah naungan perserikatan dengan ADART-nya, mungkin dengan kebijakan-kebijakannya, apalagi tadi pengurusnya sudah dilantik secara resmi, kemudian dikukuhkan. Tentunya sinergi ya, sinergi potensi masing-masing sebagai ketua maupun wakil ketua ataupun juga dari pihak penasehat, pembina. Ini kita perlu saling memberikan energi masing-masing, memberikan masukan bagaimana koordinasi kepengurusan di pusat, di Probolinggo, maupun di sekretariat di Jakarta. Nah, dengan adanya simbolis mutualis dari korelasi kita dengan terutama dengan para sultan, para raja yang masing-masing punya daerah dan punya wilayah, bisa jadi ke depannya itu nanti pengembangan berikutnya seperti budidaya gaharu dan ikutan-ikutannya. Ini kita ada sesuatu yang sedikit akan kita gerakkan yang serasa selama ini terpendam ya. Potensi gaharu ini di samping dia sebagai bahan mentah, Pak Ketum sudah janji untuk meningkatkan dan mengembangkan ke sektor produksi dan industri. Sehingga gaharu tidak selalu dinyatakan sebagai transaksi black market, hand to hand istilahnya. Karena maaf ya, Pak, kita sebagai trader gaharu, pengusaha gaharu, kadang-kadang bertransaksi miliaran tuh tidak ada matre, tidak ada kwitansi, tidak ada pengacara yang terlibat, tidak ada notaris. Ini yang disebut namanya ini kan black market sebenarnya. Kemudian karena dia tangan ke tangan gitu ya. Kalau kita beli alat elektronik di Glodok seharga 2 juta saja materinya 3 itu. Kemudian ada faktur dikirimkan kita lagi, senilai 2 juta saja. Nah, jadi gini, jadi istilahnya gaharu ini akan bisa dikembangkan kalau memang potensi dari kita sebagai pengurus dan juga sebagai pembina di daerah itu bisa mengembangkan ide-ide, misalnya ke daun teh gaharu, ya kan, sabun gaharu, kemudian parfum gaharu, tisu gaharu, ya kan, aromatik yang untuk di mobil misalnya, ya kan, untuk di ruangan itu kan bisa dikembangkan itu, ya kan. Nah itu kira-kira ke arah sana ya, terutama kesejahteraan petani yang kita yang mulia. Jadi petani ini kadang-kadang bingung tuh setelah dia menanam gaharu, kadang-kadang dia tidak tahu mau jual kemana, mau dieksplorasi kayak apa. Insya Allah kita ada ide-ide baru nanti ini ya. Terutama dari segi distilasi yang membuat minyak, kemudian
proses fermentasi, membuat getah. Itu paling tidak kan sudah ke semi industri itu, semi produksi ya. Belum lagi dengan ikut-ikutannya ini, misalnya seperti yang saya sebut tadi itu, bisa ke kosmetika Pak yang mulia, kosmetika. Saya ada rencana nih, waktu sama Pak Ketum ini insya Allah ya, terutama masalah destilasi, pembuatan minyak gaharu. Sekarang itu pabrikan-pabrikan parfum di Eropa itu sudah hampir 5% dari produk mereka itu adalah Eastern aromatic dan fragrance. Artinya bau-bau ketimuran. Bau yang paling istimewa adalah bau gaharu, ya kan? Bau kayu gaharu dan cendana. Itu saya pernah ke sana gitu, jadi tahu saya bahwa mereka minta itu minyak gaharu itu ton-tonan, jumlah yang tidak terbatas. Nah ini kan butuh penyulingan, butuh pembinaan gitu. Nanti ke arah depan, nanti ke depannya kita akan membina petani untuk paling tidak ke semi industrinya, yaitu penyulingan dulu. Penyulingan ya, dan membuat getah. Getah itu juga termasuk semi industri, mengarah ke semi industri. Nah peran beliau-beliau ini nanti mungkin kita akan adakan kunjungan Pak Yang Mulia ya. Terutama yang ke daerah-daerah penghasil gaharu, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi. Kita akan adakan kunjungan balik. Bagaimana membuat koperasi petani gaharu. Bagus itu Pak. Koperasi petani gaharu bersinergi, memberikan diklat, pelatihan untuk penyulingan. Ya, penyulingan, kemudian kos produksi kayak apa, metode produksi kayak apa. Nanti yang paling penting adalah Pak marketing Pak. Ujung tombak dari sebuah produk dan industri adalah marketing ya. Nah insya Allah. Jadi ke arah itu semua. Jadi semoga bisa bersinergi dengan para sultan, para raja di daerah semua untuk kesejahteraan pelaku usaha baik pedagang maupun petani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen, teman-teman cukup ya. Cukup ya. Terima kasih Pak Ketum yang mulia. Sama-sama ya, terima kasih.